Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Azika, Risma Puspasari, Fortunata Mulyanti, Rizky Asafinatul Mukarramah, dan Tia Anggerti. Di sini kami akan membahas tentang pertemuan 1, konsep struktur data dan array. Struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikkan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. B. Struktur data terdiri dari 1. Struktur data sederhana, misalnya array dan record. 2. Struktur data majemuk terdiri dari A. Linear, misalnya stub, queue, dan linear linked list. B. Non-linear, misalnya pohon atau tree, pohon biner atau binary tree, pohon cari biner atau binary search tree, dan general tree serta graph. Array dimensi 1 dan 2. Array atau larik, struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Array 1 dimensi adalah kumpulan elemen yang tersusun dalam suatu baris. Sementara array 2 dimensi adalah array yang dapat membantu dalam pemrograman apabila array 1 dimensi tidak mencukupi dalam menghasilkan suatu solusi. Terurut dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya sampai elemen ke-n. Homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Definisi array. Array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, dan merupakan tipe data terstruktur dalam pemrograman serta menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Sebuah array dapat memiliki elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string. Karakteristik array 1. Mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori bersifat statis. 2. Mempunyai tipe data sama bersifat homogen. 3. Dapat diakses secara acak. 3 hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array. 1. Tipe data array. 2. Nama variabel array. 3. Subscript atau indeks array. Jenis array. 1. Array dimensi 1 disebut juga dengan istilah vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan dengan deklarasi nama array, jumlah elemen. Contoh, array A dengan elemen 6. 2. Array dimensi 2 sering digunakan dalam menerjemahkan matriks dengan deklarasi nama array, jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom. Contoh, suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. Array A, jumlah elemen baris 5, jumlah elemen kolom 4. Maka, jumlah elemen array dimensi 2 tersebut adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Array dimensi 2 kestrong terbagi dua cara pandang yang berbeda. 1. Secara kolom per kolom. Posisi array yang dicari sama dengan posisi alamat awal indeks array ditambah kolom dikurang 1 dikali banyaknya elemen per kolom ditambah baris dikurang 1 dikali ukuran memori tipe data. 2. Secara baris per baris. Posisi array yang dicari sama dengan posisi alamat awal indeks array ditambah baris dikurang 1 dikali banyaknya elemen per baris ditambah kolom dikurang 1 dikali ukuran memori tipe data. 3. Array dimensi 3 digunakan untuk mengelola data dalam bentuk 3 dimensi
atau 3 sisi dengan deklarasi nama array, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Contoh, array A dengan indeks 1, 3, indeks 2, 4, indeks 3, 5, maka jumlah elemen array dimensi 3 tersebut adalah 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 60. Tabel konversi bilangan. Bilangan Binder, bilangan berbasis 2, bilangan okta, bilangan berbasis 8, bilangan desimal, bilangan berbasis 10, bilangan heksadesimal, bilangan berbasis 16. Contoh 2 soal dan penjelasan tentang sistem bilangan. Soal pertama, 140 desimal ke heksadesimal. Soal kedua, 1011 biner ke desimal. Dan berikut penjelasannya. Sistem bilangan konversi desimal ke heksadesimal, caranya yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan 16 basis heksadesimal sampai angka desimal itu tidak bisa dibagi lagi. Baik, langsung saja kita lihat penyelesaian contoh soalnya. Soal pertama, konversi bilangan desimal 140 ke heksadesimal. Caranya yaitu sebagai berikut. Pertama-tama kita tulis angka soal yang akan kita konversikan, yaitu 140, dengan membagi basis heksadesimal, yaitu 16. Hasil dari 140 dibagi 16 yaitu 8. Dan karena 8 tidak bisa dibagi lagi dengan angka 16, maka perhitungannya berakhir di situ. Tetapi terdapat sisa bagi, yaitu 12. Dan bagaimana cara kita mendapatkan sisa baginya, yaitu sebagai berikut. 8 dikalikan dengan 16 sama dengan 128. Dari angka soal tadi 140 dikurangi dengan hasil barusan 128, maka sama dengan 12. Dan dalam basis heksadesimal, angka 12 sama juga dengan huruf C. Jadi, hasil konversi dari bilangan desimal ke heksadesimal yaitu 140 desimal sama dengan 8C heksadesimal. Dan soal kedua, konversi dari bilangan biner ke desimal, yaitu 1011 biner ke desimal. Konversi dari bilangan biner ke desimal, caranya yaitu dengan mengalihkan masing-masing bit biner dengan angka 2 alias basis biner dan pangkat angka yang berada di belakang masing-masing bit dalam bilangan sesuai dengan radix dan position value-nya atau posisi nilainya. Berikut contoh penjelasannya. Dengan penjelasan tadi, dari masing-masing bit dikalikan dengan angka 2 serta pangkat yang berasal dari berapa angka yang berada di belakangnya. Dari bit pertama, yaitu 1 dikali 2, pangkat jumlah angka yang berada di belakangnya yaitu 3. Seterusnya, 0 dikali 2, pangkat 2, 1 dikali 2, pangkat 1, 1 dikali 2, pangkat 0. Karena di belakang 1 tidak ada angka lagi, maka pangkatnya adalah 0. Jadi 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1
ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan, dan hasil perhitungannya yaitu dari 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 6, 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka semuanya dijumlahkan, hasilnya menjadi 9. Dan hasil konversi dari bilangan biner ke desimal yaitu 1011 biner sama dengan 9 desimal. Dua, array dimensi 2 atau two-dimensional array. Array dimensi 2 merupakan sebuah variabel yang dapat menyimpan data yang memiliki tipe data sama dan elemen yang akan diakses melalui dua indeks atau subscript, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Itulah mengapa array ini memiliki sebutan lain, yaitu array multidimensi. Selain itu juga dapat diartikan sebagai array yang memiliki dua subscript, yakni baris dan kolom, sehingga bentuknya menyerupai matriks atau tabel, di mana indeks pertama merupakan baris dan indeks kedua adalah kolom. Bentuk deklarasinya, nama array, jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom. Misalnya 4, 5. 4 merupakan jumlah baris dan 5 adalah jumlah kolom. Penggambaran secara logika dapat dilihat pada gambar di samping. Menentukan jumlah elemen dalam array dimensi 2 yaitu dengan menggunakan rumus di bawah ini dengan cara mengalihkan jumlah baris dan jumlah kolom. Contohnya, suatu array X dideklarasikan sebagai berikut. X, 4, 5. 4 adalah baris dan 5 merupakan kolom. Maka jumlah elemen array dimensi 2 tersebut adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Berikut contoh soal pemetaan array dimensi 2. Suatu array X dideklarasikan sebagai berikut. X, 6, 3 dengan alamat indeks 00 berada di 0011 heksa dan tipe data float 4. Tentukan berapa alamat array 6, 2 berdasarkan cara pandang baris dan kolom. Penyelesaian menggunakan rumus CMO atau kolom per kolom dengan diketahui array X 6, 3 dengan alamat indeks X00 berada di 0011 heksa dengan ukuran tipe data float nilainya 4, K-nya 6, N-nya 3, J-nya 2, dan I-nya 6. Menggunakan rumus CMO yaitu NIY yang merupakan posisi array yang dicari sama dengan M00 adalah posisi alamat awal indeks ditambah J-1, J merupakan kolom dikali K, K merupakan banyaknya elemen per kolom ditambah I-1, I merupakan baris dikali L, L merupakan ukuran memori tipe data. X62 sama dengan 0011 heksa ditambah 2-1 dikali 6 ditambah 6-1 dikali 5. 2-1, 1 dikali 6, 6-1, 5. 6 dikali 1, 6 ditambah 5 sama dengan 11. X62 sama dengan 0011 heksa ditambah 11 dikali 4. X62 sama dengan 0011 heksa ditambah 44 desimal. Karena masih dalam bentuk desimal, maka dirubah menjadi bentuk heksa yaitu 44
dibagi 16, hasilnya 2, sisa 12. Karena 12 maka ditulisnya C. X62 sama dengan 0011 heksa ditambah 2C heksa. X62 sama dengan 003D. Penyelesaian menggunakan rumus RMO atau baris per baris dengan diketahui array X63 dengan alamat indeks X00 berada di 0011 heksa dengan ukuran tipe data float yaitu nilainya 4, K-nya 6, N 3, J-nya 2, dan I-nya 6. Rumus RMO yaitu MIJ sama dengan M00 ditambah I-1 dikali N. N di sini adalah banyaknya elemen per baris ditambah J-1 dikali L. X62 sama dengan 0011 heksa ditambah 6 min 1 dikali 3 tambah 2 min 1 dikali 4. X62 sama dengan 0011 heksa tambah 16 dikali 4. X62 sama dengan 0011 heksa tambah 64 desimal karena harus heksa, jadi 64 dibagi 16 hasilnya 4 sisa 0. X62 sama dengan 0011 heksa ditambah 40 heksa. X62 sama dengan 0051 heksa. Pemetaan. Pemetaan merupakan semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rank, fungsi atau daerah hasil. Pemetaan memiliki dua tipe, yaitu array dimensi 1 dan array dimensi 2. Pemetaan atau mapping array dimensi 1 ke storage. Rumus add AI sama dengan B ditambah I dikurang 1 dikali L, di mana add AI sama dengan posisi array dicari, B posisi awal indeks di memori komputer, I subscript atau indeks array dicari, L ukuran atau besar memori suatu tipe data. Pemetaan atau mapping array dimensi 2 ke storage terbagi dua cara pandangan representasi yang berbeda. Yang pertama secara kolom per kolom atau column major order atau CMO. Rumusnya add MIJ sama dengan M00 ditambah J dikurang 1 dikali K ditambah I dikurang 1 dikali L. Dan yang kedua secara baris per baris atau row major order atau RMO. Rumusnya add MIJ sama dengan M00 ditambah I dikurang 1 dikali N ditambah J dikurang 1 dikali L. Keterangannya add MIJ adalah posisi array yang dicari, M00 yaitu posisi alamat awal array, indeks array, I baris, J kolom, L ukuran memori tipe data, K banyaknya elemen per kolom, N banyaknya elemen per baris. Contoh soal pemetaan array. Suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. In A5 dengan alamat indeks berada di 0011 dan ukuran memori tipe data integer sama dengan 2. Tentukan berapa alamat array A4. Diketahui AI sama dengan A4, B sama dengan 0011, I sama dengan 4, L sama dengan 2. Penyelesaiannya A4 sama dengan 0011 ditambah 4 dikurang 1 dikali 2. Nah, di sini ada dalam kurung 4 dikurang 1. 4 itu adalah 9
subscribe indeks array yang dicari, dan 2 itu didapat dari ukuran tipe datanya. Jadi 4 dikurang 1 yaitu 3, dikali 2 yaitu 6. Jadi 6 ini hasilnya turun ke bawah, yaitu 0011 ditambah 6 desimal. Jadi yang di bawah ini 0011 tambah 6 heksadesimal. Nah, 6 heksadesimal ini dapat dari 6 desimal. Jika 6 desimal dijadikan ke heksadesimal, itu hasilnya 6 heksadesimal. Jadi di bawah ini 0011 ditambah 6 heksadesimal, hasilnya 0017, dan itulah hasil akhirnya.